Ya. Makanan favorit di Bogor apa nih Pak nih? Makanan favorit di Bogor docelang. Docelang. Pasti nih docelang makannya di Jembatan Merah ini kayaknya ya di situ ya. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ya kayaknya ya. Coba kita sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, semangat nih. Kayak sekarang Zara semangat sekali menemani semua warga Bogor untuk menyaksikan The Best Podcast in Bogor, Bincang Bogor Daily. Nah ini luar biasa ya, sebuah tempat yang asik banget untuk kita ngobrol-ngobrol santai tapi penuh dengan makna, inspiratif, cerita-cerita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Yang salah satu ini adalah sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Sosok pemimpin yang sangat tangguh karena terlihat ya dari badannya yang sangat tangguh ya. Beliau merupakan sosok pemimpin yaitu merupakan Komandan Kodim 0606 Kota Bogor. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kolonel Infantri Dwi Agung Prihanto SOS MTR. Hai. Pak Dandim apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Masya Allah, Mbak ini Zara. kayaknya semua tim Bogor Daily pas kedatangan Pak Dandim langsung makin semangat ya kayaknya ya. Luar biasa. Terima kasih. Bagaimana hari ini kegiatannya tadi Pak? Alhamdulillah ya, kegiatan rutinitas. Kebetulan hari ini tadi juga kita pas ada inspektorat ya. Wow. Kodam. Dan alhamdulillah ya bisa menyempatkan waktu lah, bisa berkunjung ke Bogor Daily. Selamat datang di kantor Bogor Daily teman-teman. Semoga nggak kapok ya Pak, nanti datang lagi ya Pak. Nggak, insya Allah nggak kapok. Insya Allah, ada yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, amin. Nah, ini teman-teman semuanya, para besti-besti yang sedang menyaksikan, mau pagi, siang, sore, malam, kapanpun ya, pasti udah sering dengar Kodim 0606 Kota Bogor. Tapi mungkin ada beberapa masyarakat atau warga yang masih bingung nih. Sebetulnya nih peran atau tugas utama dari tim di Kodim ini seperti apa sih Pak? Ya. Jadi Kodim 0606 Kota Bogor itu sebenarnya merupakan satuan kewilayahan ya. Kalau di Tentara Angkatan TNI AD ya, TNI Angkatan Darat, itu kita punya, tentara itu punya dua fungsi, fungsi utama nih. Satu fungsi pertempuran dan satu fungsi teritorial. Oke. Nah, Kodim 0606 Kota Bogor ini salah satu satuan kewilayahan yang melaksanakan fungsi utama di bidang teritorial. Oke. Di bidang teritorialnya ini adalah kita juga melaksanakan amanah dari undang-undang khususnya operasi militer selain perang, gitu Mbak. Oke, jadi kalau selama ini ada yang masih mikir TNI ini identik dengan peperangan ya, tugas di bagian daerah yang membahayakan atau segala macam, ternyata sebetulnya ada fungsi atau tugas lainnya yang sangat dekat dengan masyarakat seperti itu sekali, ya Pak ya. Nah, dengar-dengar nih Bapak Dwi ini menjabat kurang lebih di Kodim ini sebagai komandannya atau pimpinannya dari mulai September tahun lalu. Ya, alhamdulillah kurang lebih sekitar 6 bulan lah saya di Bogor ini. Oke, sebelumnya tugas di mana nih? Sebelumnya saya sudah bertugas di beberapa daerah lah ya. Termasuk yang paling utama kalau kita itu di batalion itu sebagai pasukan, yaitu yang tadi menjalankan fungsi pertempuran ya khususnya. Saya menjalani perwira pertama di batalion itu di Jawa Timur, itu kurang lebih selama 10 tahun. 10 tahun dengan 3 daerah penugasan waktu itu. Di Aceh 1 tahun, di Papua di 2 tahun. Masing-masingnya di tahun 2006 dan yang kedua di tahun 2012. Kemudian saya menempuh jalur di pendidikan di Bandung ya, di Pusat Pendidikan Infanteri kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya juga
berpindah tugas di Kalimantan Barat. Nah, waktu itu di staf di Kodam, kemudian saya mengawali karir sebagai komandan satuan di Kalimantan, di Batalion 643. Kemudian juga pernah menjabat Dandim, tapi tipe B. Oke. Tipe B di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. Setelah itu saya sempat berdinas 8 bulan di Mabes TNI Angkatan Darat. Setelah itu saya mendapatkan amanah pada tepatnya itu 25 September ya. Saya menjabat sebagai Dandim 0606 Kota Bogor. Tepuk tangan dulu dong untuk Dandim kita yang luar biasa ya. Jadi memang sudah menerima berbagai macam penugasan ya dari dua fungsi TNI itu sendiri ya Pak ya. Nah pastinya setiap penugasan ini punya challenge-nya. Ada tantangannya nih di setiap daerah, di setiap tempat. Untuk Bogor sendiri selama kurang lebih 6 bulan ini apa tantangan yang dirasakannya selama memimpin Kodim Kota Bogor? Ya, khusus untuk Kota Bogor ini sebenarnya memiliki tantangan yang cukup saya bilang cukup seksi lah ya. Unik ya? Unik, seksi lah. Kenapa? Karena belum pernah saya berdinas di kota besar. Oke. Saya berdinasnya di bukan kota besar tapi di daerah-daerah dan lebih spesifik kepada daerah pedalaman, daerah tertinggal, terus kemudian bertugas di daerah perbatasan. Nah, begitu saya mendapat amanah di Kota Bogor ini, salah satu hal pesan positif, mungkin rencana Tuhan itu saya diberikan sebuah pengalaman bagaimana untuk menaklukkan Kota Bogor. Kotanya tidak terlalu luas, tapi memiliki kepadatan penduduk yang cukup luar biasa ya, kurang lebih 1.200.000 ya, 1.200.000 penduduk dengan berbagai macam mata pencaharian, pekerjaan. Kemudian yang paling unik lagi ya dinamika sosialnya yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kalau di daerah yang pernah saya alamin itu konflik sosialnya mengarah ke suku, agama, ras gitu kan. Di sini konflik sosialnya itu ya kita harus lebih kepada generasi muda. Contohnya tawuran, anak muda kan, perilaku pelajar lah. Dinamika sosial yang tinggi juga khususnya kepada masyarakat itu ya tentang premanisme ya kan, pemalakan. Nah itu di sini. Jadi memang minim konflik sosial, tapi dinamika sosialnya juga cukup tinggi. Nah itu suatu tantangan tersendiri ya, karena di dalam tugas pokok kita kan juga sudah ada tuh yang paling utama di kota besar ini yang terlihat ya membantu pemerintah daerah dan kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi memang punya tantangan tersendiri yang sangat berbeda, tapi juga tentunya butuh penanganan juga. Betul, ya Pak ya. Apa nih kira-kira yang bisa diterima dan diterapkan di Kota Bogor untuk masyarakatnya seperti itu ya. Nah setelah melihat mungkin permasalahan tadi yang sudah dijelaskan ya, berarti kan apa dulu nih yang harus kita selesaikan? Program apa nih yang kira-kira cocok untuk bisa meminimalisir masalah yang ada di Kota Bogor ini. Program-program apa yang kira-kira mungkin sudah dijalankan setelah Bapak memimpin atau yang akan dijalankan nanti? Setelah saat kita awal masuk ya jelas salah satu yang program yang paling mendasar itu kan kita ada 2 bidang lah di bidang kami yang menjadi prioritas ya. Satu di bidang operasi itu terkait pengamanan VVIP, pengamanan instalasi. Karena kita tahu sendiri kan, sini pusatnya ada Istana Bogor yang waktu lalu dulu ditempati oleh Presiden RI. Nah sekarang dijadikan tempat untuk menerima tamu negara. Itu salah satu kehormatan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, khususnya Kota Bogor bisa menerima tamu negara. Nah, program kita ya paling
melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP dengan baik. Itu untuk program. Nah, terkait dengan program ke masyarakat, yaitu pada bidang teritorial. Ada beberapa program yang mendasari untuk menekan permasalahan-permasalahan yang ada tadi, khususnya tawuran pelajar. Itu kita buat Babinsa masuk sekolah. Oke. Babinsa masuk sekolah, terus kemudian di hari-hari besar kalau kita ambil di tanggal 17. Nah, itu saya ke kecamatan, nah itu secara bergantian. Nah, saya sampaikan untuk kita selenggarakan upacara. Yang ikut adalah anggota Kodim dengan sekolah. Saya yang mengambil, saya sebagai irupnya langsung. Oke. Setelah itu baru nanti saya lanjutkan interaksi dengan mahasiswa, dengan sekolah-sekolah itu. Kemudian yang rencana yang akan digelar juga berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Jabar ya. Kemarin kita sudah diambil Pak Dedi ya, Pak Dedi di Kerawang itu, bahwa kan semua sekolah harus mendapat wawasan kebangsaan dan bela negara. Teknisnya saat ini masih dalam proses pengkajian ya, sistematiknya seperti apa. Nah, salah satu yang kita ambil langkah duluan lah, ambil langkah yaitu tadi kita masuk sekolah, kemudian kita juga mensosialisasikan tentang banyak hal. Yang pertama tentang kenakalan remaja, terus bahaya minuman keras, obat-obatan. Nah, terus kita juga titipkan tentang werving atau penerimaan prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat di semua lini, mau dari perwira, jenjang bintara dan jenjang tamtama. Itu supaya bagi generasi muda yang pengen bergabung dengan kita. Selain itu juga kita juga berharap generasi muda khususnya anak sekolah ini juga tersalurkan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan negatif di luar jam belajar mereka. Oke, luar biasa. Jadi memang salah satu langkah nyatanya agar lebih dekat dengan masyarakat tadi ya, langsung datang ke sekolah-sekolah. Apalagi mungkin anak-anak yang masih melihat TNI sosok yang menyeramkan ya Pak ya, sosok yang mungkin kayaknya nggak bisa dekat nih dengan masyarakat. Tapi program yang dijalankan oleh Kodim di 0606 Kota Bogor ini bisa menjadi jembatan untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat seperti itu. Jadi siapa tahu salah satu siswa yang didatangi ini calon penerus dari pemimpin Kodim Kota Bogor ya Pak ya. Betul. Tidak ada yang tahu gitu. Bukan hanya Kodim Kota Bogor, siapa tahu jadi penerus pemimpin TNI Angkatan Darat. Itu, jadi siap-siap siapa tahu ya, jadi kebanggaan Kota Bogor, hadir lahir di Kota Bogor untuk menjadi pemimpin yang membangun negeri kita tercinta. Oke, nah kalau tadi kan program yang dijalankan di Kodim Kota Bogor. Nah kalau TNI sendiri ini yang kita tahu beberapa belakangan ini kan ada program yaitu TNI Manunggal Membangun Desa. Ada beberapa daerah yang sudah menjalankan programnya, seperti misalnya membuka akses jalan, seperti itu. Nah, untuk Kota Bogor sendiri, program yang mendukung atau menjalankan dari TMMD ini seperti apa, Pak? Ya, kalau program TMMD ini sebenarnya adalah program operasi bakti, operasi bakti yang dilaksanakan oleh TNI. Namun TMMD ini kan Tentara Manunggal Membangun Desa. Nah, ini hanya untuk berlaku bagi Kodim dengan wilayah kabupaten. Karena kalau untuk kota ini nggak ada desa, adanya kelurahan. Iya, betul. Nah, tapi bukan berarti program kita tidak ada. Memang secara straight ya, itu kita tidak ada kegiatan TMMD untuk Kota Bogor. Karena kebetulan Kodim Kota Bogor ini hanya membawai satu wilayah kota saja. Nah, lain halnya dengan Kodim selain Kota Bogor. Sebagai contoh Kodim Kabupaten Bogor ya, itu dia satu hanya Kabupaten Bogor. Nah, karena Kabupaten Bogor wilayah administrasinya itu ada desa, sehingga mereka berkolaborasi dengan pemerintahan dalam negeri, itu ada TMMD. Seperti itu. Untuk di kota ini kita memang tidak melaksanakan program TMMD. Namun bukan berarti
kita tidak melaksanakan operasi bakti. Operasi bakti yang kita lakukan yaitu salah satunya yaitu ya operasi karya bakti. Bisa di jalur-jalur sungai yang rawan longsor kan, ataupun tempat-tempat yang memerlukan perhatian khusus. Contohnya di pasar-pasar, fasilitas umum yang dia digunakan oleh masyarakat dan tidak tersentuh. Nah, atau mungkin memerlukan sentuhan yaitu kita laksanakan demi kenyamanan semuanya yang menggunakan tempat itu ataupun masyarakat Kota Bogor itu, Mbak. Jadi bentuknya bakti sosial ataupun karya bakti. Ya. Jadi tetap ya Pak, tetap sejalan lah ya gitu ya. Berjalan. Sosial, memberikan kebermanfaatan, memberikan keamanan, kenyamanan untuk masyarakat. Itulah tujuan utama hadirnya tentunya Kodim Kota Bogor 0606. Nah, kayaknya udah semakin seru perbincangannya. Semoga tetap santai walaupun kayaknya Zara deg-degan nih Pak. Masih ada beberapa pertanyaan tapi nanti kita akan tanya lagi di segmen yang kedua. Menutup segmen pertama, Zara mau kasih pantun boleh Pak izin? Boleh. Pak Komandan kita izin beri pantun dulu iya. Pagi cerah di kota hujan. Cakep. Banyak orang jalan beramai-ramai. Cakep. TNI hadir penuh pengabdian, rakyat Bogor merasa aman dan damai. Cakep. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of service. Selamat datang kembali di The Best Podcast in Bogor, Bincang Bogor Daily. Seru deh, kayaknya makin semangat di segmen kedua ini ya. Oke, Pak Dandim nih makin semangat nih kayaknya semua teman-teman, terutama juga mungkin yang saat ini menyaksikan di YouTube ya. Nih kalau kita ngobrol-ngobrol lagi tentang tugas Bapak di Kota Bogor saat ini, ditambah tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan beberapa permasalahan yang ada di Kota Bogor. Sebetulnya peran yang mungkin saat ini paling penting, peran yang sangat dibutuhkan oleh Kota Bogor untuk menangani permasalahan itu seperti apa nih dari TNI sendiri, Pak? Perannya itu kan harapannya masyarakat itu kita bisa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Karena ketika mereka membutuhkan khususnya aparat penegak hukum ya, tidak hanya dari kita, harapannya tuh mereka selalu bisa terlayani dan bisa segera di action ya. Betul. Atau segera ditanggapin. Nah itu kita juga, saya selalu menekankan kepada para babinsa saya, karena mereka selaku ujung tombak dengan segala keterbatasan dan ada, kita tetap harus selalu bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat ini adalah rakyat yang menjadi ibu kandung kita. Ya, setidaknya kita memberikan sebuah jawaban ataupun tanggapan sehingga semua yang disampaikan oleh warga masyarakat itu bisa kita akomodir walaupun kita tidak bisa, terkadang ada beberapa hal yang bukan kewenangan kita yang tidak bisa kita selesaikan 100%. Tapi setidaknya ada langkah-langkah atau upaya yang kita lakukan. Karena sebenarnya itu harapanlah dari semua masyarakat. Sehingga dengan begitu harapannya kita juga bisa mensupport pembangunan untuk Kota Bogor. Kalau yang saat ini ya kita bisa mensupport wali kota dan wakil wali kota terpilih yang saat ini dipercaya oleh masyarakat Bogor untuk memimpin Kota Bogor. Oke, jadi mungkin ada beberapa masyarakat yang masih juga awam nih. Sebetulnya peran atau fungsi dari TNI itu sendiri pengennya semuanya bisa. Pengennya semua terselesaikan. Padahal ada beberapa bagian yang mungkin bukan wewenang dari TNI itu sendiri ya. Nah, itulah juga dibutuhkan mungkin sebuah koordinasi dan juga kolaborasi bersama dengan pemimpin daerah lainnya di Kota Bogor ya. Seperti dengan Forkopimda Kota Bogor. Nah, bagaimana selama ini hubungannya yang terjalin dengan Forkopimda Kota Bogor, Forkopimda Kota Bogor sehingga peran-peran masing-masing itu bisa selaras berjalan. Ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini atau kurang lebih setelah 6 bulan saya masuk, kami Forkopimda Kota Bogor itu memiliki hubungan yang cukup solid ya, cukup baik, cukup solid dan
kolaboratif dan saling support satu sama lain. Ya. Dari awal saya masuk bulan September itu pas pelaksanaan pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah itu juga tidak ada yang ekosektoral lah, semua saling bahu membahu untuk menciptakan situasi yang kondusif dan damai pada saat pilkada, dan alhamdulillah itu tercapai. Lanjut sampai dengan pemilihan, terpilihnya wali kota dan wakil wali kota, kita juga terus berkolaborasi, dan saat-saat sekarang ini terus itu tetap berjalan walaupun pejabat wali kota dan wakil wali kota juga baru. Nah, itu tidak menjadi sebuah kendala. Ya, hubungannya tetap ya solid, saling koordinasi dan saling kolaborasi. Termasuk permasalahan-permasalahan yang menjadi atensi ataupun prioritas pembangunan dari pemerintah Kota Bogor. Contohnya yang saat ini marak itu penanganan premanisme, nah, itu terus penanganan minuman alkohol, itu juga kita juga dilibatkan. Walaupun memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk di kota besar ini kami TNI tidak bisa menjadi leading sektor terdepan, tapi kami berada di second line lah ya, di lini kedua, karena kita mensupport tugas atau membantu tugas-tugas dari pemerintah daerah dan kepolisian dalam rangka menjaga ataupun mewujudkan kondusivitas wilayah, keamanan dan ketertiban untuk Kota Bogor. Oke, jadi memang pas sekali ya saat ditugaskan ini sedang marak-maraknya kondisi saat itu ya, pemilu, yang artinya pemilu. Juga banyak kebijakan-kebijakan baru yang dilaksanakan, yang diterapkan, tapi itu tidak mengurangi semangat dan juga mengurangi dari tadi kolaborasi dan sinergi dan adaptif mungkin ya Pak ya. Jadi cepat untuk menerima dan menjalankan kebijakan baru. Salah satu kebijakan terbaru nih yang hadir setelah terpilihnya presiden kita, itu kita tahu ada program makan bergizi gratis. Dan yang kita tahu juga TNI ini menjadi sebuah lini yang juga bisa menerapkan program ini gitu. Ada nggak sih Pak kesulitan dalam menerima dan menjalankan kebijakan yang kita tahu banyak pro dan kontranya juga nih? Ya, memang sejak dari awal itu tentunya namanya pilot project ya, dan itu menjadi salah satu program prioritas dari presiden yang terpilih juga. Kami pun sebagai TNI juga sebagai alat politik negara kan, jadi kami menjalankan semua itu atas berdasarkan keputusan dari politis negara. Ada program yang saat ini dijalankan oleh BGN ya, Badan Gizi Nasional, itu merujuk kepada program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Untuk di Kota Bogor ini sampai dengan saat ini sudah ada 4 dapur atau dinamakan itu SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yang pertama kali berdiri itu di SPPG Teplan. Saya bilang kendalanya ya cukup luar biasa lah, karena kebetulan kami di kewilayahan khususnya Kodim 0606 Kota Bogor ini kami mendapat perintah untuk pertama menyiapkan lahan, kemudian dari BGN membangun dapur, setelah itu mengoperasionalkan. Nah, tepat operasional dapur pertama itu di 18 September. 18 September itu satu dapur beroperasi. Sampai dengan berjalannya waktu hingga saat ini itu sudah ada 4 SPPG atau dapur bergizi dan sudah melayani kurang lebih 12.000 siswa. Ya, termasuk di dalamnya juga ada ibu hamil atau ibu menyusui, kemudian balita. Nah, namun seperti yang Mbak tanyakan tadi kan, kendalanya cukup luar biasa pada saat di awal, namanya pilot project ya. Tapi kalau kita mendapat perintah, mendapat tugas, kita berusaha bagaimana
menjawab atau mengatasi semua kendala yang ada di depan tersebut. Beberapa kendala yang terjadi itu baik dari internal maupun eksternal. Nah, yang terkait dari internal nih salah satunya contoh nih mungkin sarana prasarana. Kan pilot project, terus di Indonesia kan tidak hanya di Bogor saja, betul beberapa daerah kan sampai dengan saat ini sudah ada kurang lebih 500 sekian lah. Itu kan sarana prasarananya harus sesuai dengan SOP BGN. Nah, kadang ada keterlambatan, belum nyampe. Namun bukan berarti makanan ataupun makanan yang akan didistribusikan itu tidak bisa terdistribusi ke siswa ataupun penerima manfaat. Nah, itu berapa kendalanya di situ. Kemudian lokasi geospasial. Nah, itu kan kalau kita menggunakan program dari AI itu kan juga sudah keluar. Namun kenyataannya di lapangan berbeda. Kalau di program itu kadang di program AI itu jaraknya dekat, itu tarik lurus. Betul. Ternyata begitu di lokasi harus mutar. Nah, itu kan juga membutuhkan treatment tersendiri ya. Nah, kemudian supplier bahan baku itu juga awalnya kan terjadi keterlambatan ya karena itu proses awal. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini semua kendala-kendala yang tadi saya sampaikan semua bisa teratasi. Alhamdulillah. Dan memang ada pro dan kontra. Pernah sekali itu ada sampai ya kelewatan ya, mungkin ada quality control ya. Jadi masuk ke sekolah itu ada yang kelewatan, nasinya belum ada. Kelewatan. Iya, ada yang katanya buahnya aja ada gitu yang ya. buahnya saja sama itu. Nah, itu sebenarnya kendala-kendala yang di lapangan. Namun demikian kan awal kan dari perekrutan juga kan kita tentunya ada beberapa kekurangan dan terus melaksanakan evaluasi dan perbaikan sehingga alhamdulillah sampai sekarang terus bisa berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Kendala-kendala itu bisa teratasi. Memang menurut kami pelakukan, kami bertugas untuk dengan BGN ini kan kami laksanakan pendampingan dan juga membantu pengawasan untuk operasional dapur. Sehingga ketika terjadi sebuah kendala, kami setiap saat harus siap untuk mensupport, untuk meminimalisir kendala, sehingga tidak ada hambatan yang bisa mengganggu proses MBG ini. Nah, itu. Kemudian beberapa hal yang kemarin kita temui di lapangan itu ya memang ada banyak pro dan kontra. Ya, salah satunya tentang apakah MBG berkelanjutan, kemudian MBG ini ada yang tepat sasaran atau ada yang contoh nih di Bosowa nih, Bina Insani ya. Bina Insani ini kan termasuk sekolah elit ya. Kenapa tidak dan lain sebagainya. Nah, itu kemarin juga kita sampaikan lah di BGN sehingga ada kebijakan namun sekolahnya itu tidak didukung. Kenapa? Karena sekolahnya udah masuk sekolah elit, tapi karena dapurnya ada di lokasi tersebut, maka dari kebijakan dari BGN itu yang terdukung hanya yang untuk usia dini, balita dan SD. Yang lain bukannya tidak didukung, nanti akan didukung setelah seluruh siswa Bogor itu terdukung. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah selalu bisa berusaha ya, bukan bisa, selalu berusaha untuk bisa membaca keinginan kemudian meminimalisir sehingga berusaha untuk adil lah. Betul. Ya, adil. Nah, kemudian dampak yang sebenarnya terlihat langsung selama kami mendampingin beberapa SPBG itu adalah yang paling bisa kita lihat itu adalah ekonomi kerakyatan sebenarnya. Jadi dengan adanya dapur itu harapannya di wilayah-wilayah dapur itu banyak UMKM yang berkembang.
Namun sejak awal tentunya ada beberapa seleksi, kemudian termasuk latihan juga. Ya, latihan. Selain itu juga anggaran yang awal itu kan masih agak terlambat ya. Bukan terlambat sih, karena sudah dialokasikan, namun kan memerlukan proses. Betul, ada prosedurnya ya. Sehingga di awal-awal itu masih bisa belum berjalan normal. Nah, alhamdulillah mungkin di bulan inilah ya semuanya sudah berjalan normal, sehingga harapannya ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan UMKM di wilayah khususnya di seputaran dapur itu bisa berjalan. Oke, jadi memang namanya kebijakan baru itu tidak akan lahir dengan langsung sempurna ya. Tentu, pasti dalam perjalanannya, dalam implementasinya itu ada yang harus misalnya kita ganti ini kebijakan yang A, atau harus mungkin kita bisa perbaharui lagi seperti itu. Yang pasti tidak akan ada kebijakan yang lahir bukan untuk masyarakat. Pasti semua kebijakan juga diutamakan untuk keberlangsungan masyarakat, salah satunya tadi membantu UMKM sekitar juga. Jadi banyak hal pasti yang dipertimbangkan. Kita jalankan saja dulu pastinya nih para bapak-bapak TNI juga siap untuk membantu mengawasi dan menjalankan juga kebijakan yang hadir untuk masyarakat. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi dong. Iya, nah ini kan kita lihat bahwa bagaimana sosok dari Bapak Dwi ini ya sebagai pemimpin dari Kodim 0606 Kota Bogor ini pengen lebih dekat langsung dengan masyarakat, interaksi dengan masyarakat. Pasti juga kan ingin TNI ini gimana sih hubungannya nih dengan masyarakat, bukannya sekedar ini kayaknya TNI datangnya kalau masyarakat lagi ada masalah ya Pak ya, betul ya. Pasti kan inginnya dikenal dengan sosok yang kita tuh bisa loh ngobrol bareng-bareng, menyampaikan aspirasi dengan ngobrol seperti ini mungkin ya. Bagaimana mungkin pesan dari Pak Dwi untuk masyarakat Kota Bogor, khususnya untuk generasi-generasi muda saat ini? Untuk warga masyarakat Kota Bogor seluruhnya lah ya, generasi muda maupun seluruh warga Kota Bogor, kami selalu berharap bahwa untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah, terus jaga toleransi apapun dalam hal agama, kemudian dalam hal kegiatan, kemudian itu sebagai bagian untuk menjaga dalam kehidupan kita selaku bermasyarakat. Karena pada dasarnya ketika kita berada di masyarakat, kita adalah sama warga masyarakat. Kemudian semuanya itu pada seluruh warga Bogor ya, dengan kondusivitas kita berharap semuanya aman. Kalau kita sudah aman, semua sudah kondusif, saya yakin semua akan nyaman melakukan apapun. Yang sekolah nyaman sekolah, yang bekerja juga nyaman bekerja, yang berdagang juga berdagang. Itu. Tapi kalau kita tidak menjaga semua itu, tentunya akan kembali kepada kita semua. Sehingga apabila ada hal-hal yang dirasa perlu disampaikan terkait dengan kondusivitas dan keamanan, bisa juga menyampaikan kepada kami ataupun petugas-petugas kami di lapangan, khususnya dari Babinsa ya, Bintara Pembina Desa yang berada di Koramil, bisa langsung menghubungi, menyampaikan. Dan saya pastikan kita langsung mengaction apa yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu sifatnya informasi, keluhan ataupun pelaporan. Oke, jadi pintu komunikasi selalu terbuka untuk apapun yang ingin disampaikan masyarakat ya Pak ya. Karena sekali lagi butuh sinergi, tentunya butuh sama-sama yakin dan sama-sama percaya agar tadi kenyamanan bisa kita rasakan bersama, damai, semua aktivitas bisa dilaksanakan dengan penuh kebahagiaan. Nah, terakhir mungkin sebelum kita menutup segmen yang sangat luar biasa, ada pesan nggak untuk mungkin para generasi muda yang ingin juga menjadi TNI? Yang saat ini mungkin lagi latihan-latihan mau daftar TNI, Pak? Boleh diberikan semangatnya? Bagi para generasi muda yang ingin bergabung dengan melalui jalur di Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, bahwa rekrutmen prajurit TNI itu gratis, tidak berbayar. Kemudian siapkan diri. Nah, di TNI itu yang pertama akademis. Akademis itu berarti dari
sekolah ya, akademis. Kemudian fisik, ya, harus memiliki fisik yang bagus, makanya berlatih, ya kan, fisik. Kemudian yang ketiga itu adalah kesehatan, ya, sehat jasmani dan rohani. Itu menjadi salah satu modal utama. Ya kita tentunya bukan TNI ya, kita semua kalau kita sudah berbadan sehat jasmani dan rohani, ya, baru nanti bisa digembleng untuk fisik. Nah, setelah itu dilengkapi dengan akademis yang baik. Nah, sebenarnya syaratnya itu. Oke, jadi itu tadi ya, gratis asalkan tadi usaha dari pendidikannya, Betul. latihan fisiknya supaya kuat, mentalnya, dan dijaga kesehatannya. Siapa tahu nanti the next pemimpin dari Kodim 0606 Kota Bogor adalah salah satu yang menyaksikan tayangan YouTube kita ya Pak ya. Betul. Ada Semangat satu lagi terus. Mbak. Oh boleh, silakan. Jangan lupa berdoa. Kuncinya berdoa, minta restu sama Orang orang tua. tua. Betul. Kira-kira kalau boleh di-spill dikit, apakah Pak Dwi ini sebelumnya juga pernah gagal saat daftar atau daftar pertama langsung berhasil? Saya 3 kali Mbak. 3 kali? 3 kali. Akhirnya baru lolos? Lolos yang ketiga. Oke, nah jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang mungkin gagal saat ini, Ya. masih ada banyak kesempatan. Betul. Jangan pernah malu dan jangan pernah ragu untuk terus mencoba. Ya. Siapa tahu sosok beliau ini nantinya ya akan menjadi inspirasi untuk para generasi muda khususnya di Ya. Kota Bogor. Luar biasa Pak Dwi, tepuk tangan dulu. Tapi kalau kita boleh tahu nih, Pak Dwi kan sebetulnya tinggalnya di luar dari tanah Sunda ya. Ya, Asalnya dari mana nih Pak Dwi? saya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tepatnya di Magelang. Di Magelang, tapi tugas sempat di Bandung, di Bogor. Bogor, di Nah. Kalimantan Barat. Oke, jadi udah keliling Indonesia ya. Kalau boleh kita penugasan tahu. pernah di Papua, Papua. di Aceh. Heeh. Jadi selain merasakan atau menginjak tanah dari berbagai daerah di Indonesia, juga pasti merasakan makanannya nih. Iya. Makanan favorit di Bogor apa nih Pak nih? Makanan favorit di Bogor, docelang. Docelang. Pasti nih docelang makannya di Jembatan Merah ini Iya. kayaknya ya, di situ ya. Jadi kalau misalnya mau ngajak makan nih, Pak Dwi ajaknya langsung makan docelang langsung ya. Apa abis ini kita langsung makan docelang Pak? Boleh. Siap semuanya? Siap. Iya nggak jawab siap nggak usah diajak ya Pak ya. Siap semuanya? Siap. Ada mau diajak. Oke sekali lagi terima kasih Pak Dwi. Selamat kasih, Mbak. bertugas di Sekali. Kota Bogor. Dan juga tentunya kita doakan semoga kedekatan masyarakat dan TNI khususnya di Kodim 0606 Kota Bogor bisa dirasakan bersama. Amin, amin. Menutup segmen kita yang kedua, sekaligus menutup The Best Podcast in Bogor, Bincang Bogor Daily. Boleh Pak izin saya kasih pantun lagi? Boleh. Boleh. Cakepnya boleh? Kalau Pak Dwi nggak perlu dikasih pantun, udah cakep kayaknya ya. Oke. Terima kasih. Menanam bunga di taman hati. Cakep. Disiram kasih setiap hari. Cakep. TNI dan masyarakat bersinergi bersama harmonis membangun negeri. Cakep. Oke, semoga tayangan kita hari ini, perbincangan kita hari ini memberikan inspirasi untuk semuanya dan juga memberikan suntikan semangat untuk bersama-sama membangun negeri tercinta dan juga khususnya untuk masyarakat Kota Bogor, kita membangun keamanan, kenyamanan di Kota Bogor. Saya Azara, pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Pak, mungkin mau say bye untuk semuanya. Sampai ketemu nanti mungkin di kesempatan yang lain bersama dengan Pak Dwi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Kolonel Infanteri Dwi Agung Prianto, SOS MTRH.